Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni Rp2,6 triliun. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat. Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian. Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni Rp2,6 triliun. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat. Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian. Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni Rp2,6 triliun. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat. Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian. Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni Rp2,6 triliun. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat.
Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian. Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni 2,6 triliun rupiah. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat. Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian. Kendati telah beroperasi sejak tahun 2015, kondisi Bandara Kertajati masih sepi hingga saat ini. Pasahal, biaya pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Majalengka atau West Java International Airport tersebut cukup besar, yakni 2,6 triliun rupiah. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meramaikan bandara warisan masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Pada tahun 2023, misalnya, dihidupkan beragam aktivitas penerbangan, baik reguler, haji, hingga kargo. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Kondisinya masih sepi sampai saat ini. Terbaru, pemerintah akan mengembangkan Bandara Kertajati sebagai kawasan maintenance, repair, and overhaul pesawat. Pada tahap awal, fasilitas MRO di Bandara Kertajati akan dimulai untuk menangani helikopter atau rotary wing. Pembangunan fasilitas MRO itu dibangun melalui kerjasama dengan Garuda lewat GMF Aero Asia. Meski di awal hanya menangani helikopter, ke depan fasilitas tersebut juga akan menjadi fasilitas bagi pesawat komersial. Selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai aeropark. Namun, rencana ini masih dalam kajian.